overload gitu ya. Bingung nih ya, dia mau nulis apa lagi ya, kok saya kehabisan ide gitu. Jadi AI di sini sebetulnya penggunaannya, etika penggunaannya ketika menulis fiksi adalah kita hanya untuk melakukan brainstorm ide. Ini ketika kita melakukan penulisan fiksi. Terus bagaimana jika kita menggunakan penulisan non-fiksi? Sejauh mana AI itu boleh digunakan? AI memiliki sebuah kebijakan. Yang pertama adalah, aturan tidak tertulis dari AI adalah jangan percaya AI. Gimana kita menggunakan AI tapi kita nggak boleh percaya AI? Ini terjadi ketika saya memeriksa sebuah hasil karya ilmiah mahasiswa. Karya ilmiah ya, sebetulnya adalah artikel singkat gitu ya. Kemudian saya mendeteksi ada sesuatu yang sedikit aneh gitu ya dari hasil karya ilmiah tersebut. Yang itu adalah data yang ditemukan tidak valid. Jadi kalau nggak salah datanya waktu itu terkait dengan angka gizi anak-anak di suatu desa di Jawa Barat. Jumlah anak-anaknya itu tidak valid. Data gizinya tidak bisa ditemukan. Dia memasukkan daftar pustaka, ada daftar pustakanya, ada linknya, ada sumbernya, ada nama penulisnya, ada nama bukunya. Tapi ketika dicari nama penulisnya, dicari bukunya, hasilnya zonk. Inilah mengapa kita tidak boleh percaya dengan AI. AI itu adalah untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita dalam menulis, terutama yang berkaitan dengan non-fiksi. Yang berkaitan dengan tadi ya, karya ilmiah dan lain sebagainya. Inilah fungsi AI adalah untuk membantu kita, bukan menggantikan kita menulis. Kenapa? Karena kalau kita menyerahkan tulisan kita kepada AI, kita menyerahkan semuanya. AI itu sangat sugar coating. Tahu sugar coating? Ada yang tahu apa itu sugar coating? Sugar coating itu adalah bagaimana dia bisa membungkus sesuatu itu dengan sangat manis. AI ini tidak akan menyampaikan sebuah kejujuran kalau kita tidak minta dia jujur. Coba tanyain ke AI, wahai ChatGPT, apakah saya ganteng? Apakah saya cantik? Maka ChatGPT akan menjawab, iya, kamu adalah yang paling cantik sedunia. Tidak ada cacatnya sedikit pun, gitu ya. Atau ketika kita masukkan ke ChatGPT, pujilah saya dengan sangat tinggi, gitu ya. Ketika kita bilang gitu ya, wahai ChatGPT, apakah hasil karya saya adalah hasil karya yang bagus? Oh, hasil karya Anda adalah hasil karya terbaik di muka bumi. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Artinya apa? ChatGPT ini sesuai berperilaku sebagaimana kita menginginkan dia, bukan menggunakan kejujuran dari ChatGPT ini untuk memperbaiki apa yang sudah menjadi hasil karya kita. Ini tidak hanya ChatGPT ya, tapi juga ada Perplexity, ada Grok, ada DeepSeek, ada apa lagi sekarang ya? Gemini AI, ada Meta dan lain sebagainya. Mereka semua tidak akan berkata jujur kecuali kita minta tolong koreksi apa yang menjadi kekurangan dari hasil karya saya. Ketika kita minta ChatGPT untuk koreksi, maka ChatGPT akan terus-terusan koreksi kita. Sebagus apapun hasil karya kita, seperfect apapun itu akan dikoreksi lagi, akan dicari kesalahannya terkecil sampai sekecil apapun. Artinya apa? Makanya kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada ChatGPT. Bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT secara bijak? Bagaimana cara kita menggunakan AI secara bijak? Secara sederhana, kita bisa mencari atau menggunakan ChatGPT itu untuk menemukan inspirasi dalam menulis. Misalnya apa? Kita bisa aja ketik di ChatGPT, saya ingin membuat suatu karya ilmiah terkait dengan literasi, gitu ya. Saya ingin membuat karya ilmiah terkait dengan literasi, bagaimana mengembangkan literasi pada anak usia 15 sampai 17 tahun misalnya. ChatGPT akan membantu kita menemukan judul yang tepat. ChatGPT bisa membantu kita membuat rangkaian, membuat struktur, membuat karakter berpikir. ChatGPT bisa membantu kita untuk membuat bagaimana susunan kata yang benar, bagaimana kalimat yang apik untuk ditulis. Tapi kalau kita mempercayai ChatGPT sepenuhnya sampai ke data-datanya, sampai ke daftar pustakanya, maka itu hasilnya akan zonk. Jadi, seberapa jauh kita bisa mempercayai ChatGPT? Jawabannya adalah tidak bisa. Kita tidak bisa percaya gitu. Tapi kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai partner penulisan kita. Makanya hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua untuk menjadikan AI sebagai sahabat kita, sebagai partner kita. Bukan sebagai orang yang kita percayai untuk menggantikan kita. Nah, oke.
belum terjawab tentunya ya. Oke, ini sudah cukup terjawab sejauh mana kita bisa menggunakan ChatGPT. Maka saya akan menyarankan untuk tidak menggunakan ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah. Tapi boleh untuk brainstorming ide, boleh untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Mbak, satu, boleh? Oke, ada juga di sini. Oke, yang ini dulu boleh? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Din Rahma. Kebetulan saya biasanya menggunakan ChatGPT akhir-akhir ya. Itu untuk penulisan berita. Jadi saya sudah bikin, tolong rapikan gitu ya. Kemudian karena biasanya dari kantor itu menuntut untuk sekian, hanya 3 paragraf gitu. Padahal pesan saya agak panjang. Jadi nanti minta tolong rapikan, bikin yang padat, rapat gitu. Nah itu gimana kalau seperti itu aja? Tapi tetap hasilnya tetap saya akan edit lagi. Oh ini kurang pas dan sebagainya. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan ketika penulisan jika kita meminta AI untuk merapikan tulisan kita? Maka itu adalah bagian dari asistensi kepenulisan, asistensi dari literasi. Kayak misalnya saya punya satu file dokumen gitu ya, PDF, misalnya katakanlah PDF-nya itu ada sekitar 100 lembar. Dengan waktu misalnya saya harus meeting 1 jam lagi. Maka saya akan minta ChatGPT untuk bacain saya, kira-kira file itu isinya apa. Saya minta resume-nya, saya minta ringkasannya seperti apa. Itu nggak masalah, gitu. Apalagi setelah itu kita edit lagi, itu tidak menyalahi etika. Yang menyalahi etika adalah ketika plek 100% kita percayakan semuanya kepada ChatGPT. Itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi kalau saya menilai untuk sebagai asistensi kepenulisan itu tidak pernah masalah bagi saya. Baik itu mau mengextend tulisan kita, memperpanjang tulisan kita, ataupun mempersingkat tulisan kita, merapikan gaya bahasa dan lain sebagainya, bagi saya itu masih boleh. Itu tidak menyalahi etika dalam penggunaan AI. Tapi ketika kita cuma masukin satu judul berita gitu ya, kemudian buatlah berita dari judul tersebut, wah itu hasilnya bisa jadi ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidul tahu ya? Itu bisa jadi hasilnya kemana-mana gitu. Bisa jadi tidak sesuai sama sekali dengan apa yang kita inginkan. Itulah kenapa kita harus mengetahui sebatas mana etika penulisan menggunakan AI. Oke, berikutnya ada yang tadi terjawab ya Pak Arfi ya? Boleh gitu ya? Oke. Ya, izin. Nama saya Fajar Samar. Ya. Mungkin saya termasuk salah satu orang ketika fokus dengan mengoperasikan komputer itu tidak bisa fokus ketika ada orang berbicara gitu ya. Ini apa yang dikerjakan, apalagi teman-teman yang usianya di atas saya ya, jelang 50 tahun atau yang kemudian di atas gitu ya. Jadi intinya mohon izin konfirmasi saja, barangkali nanti salah mohon dikonfirmasi. Yang pertama, kami harus masuk dulu nih ke Intel gitu ya. Kemudian kami registrasi, sign in, terus kemudian kami dapat verification code. Kemudian setelah itu kemudian kami masuk sampai pada submit ya. Oke. Setelah kami sudah masuk di submit, pekerjaan apa yang harus kami lakukan gitu ya. Karena beberapa pertanyaan tadi tentang AI, tentang OpenChatGPT, tentang literasi digital, akhirnya saya tanya sama masnya tadi, kami disuruh ngapain gitu. Apakah kami melakukan sesuatu pada OpenChatGPT yang kami buka linknya tadi, sempat ada teman-teman tanya, Pak, apa harus masuk Intel dulu Pak kalau mau buka OpenChatGPT? Ya enggak juga. Nah tapi kok ini pertanyaannya banyak OpenChatGPT. Nah enggak apa-apa, ini termasuk bagian dari dinamika kelas. Kalau kita di kelas gitu kan, murid-murid itu kan macam-macam gitu ya. Tapi mungkin beberapa di antara teman-teman ini kadang butuh waktu 5-10 menit, oke, menghentikan cipta, Ibu Bapak selesaikan sambil nafas ya, mungkin gitu ya. Karena Mbak Jelang luar biasa komunikasinya. Jadi mungkin apa yang harus kami lakukan setelah itu? Matur sembah nuwun Mbak Fajar, dari Fajar juga. Terima kasih Bapak Fajar. Kalau nggak sambil nunggu mic-nya datang, saya jawab dulu. Sebentar ya, ini lumayan banyak nih pertanyaannya. Oke, mengapa gitu ya? Tadi saya meminta untuk login di Intel SFI terlebih dahulu, karena kita mau lihat apa itu starter pack. Gitu ya. Karena tadi kan untuk ChatGPT itu sebetulnya berasal dari starter pack. Dan starter pack inilah yang akan kita gunakan menjadi inspirasi pembelajaran kita hari ini. Kalau saya langsung tiba-tiba ujuk-ujuk buka ke ChatGPT, nah nanti dikhawatirkan apanya yang Intel SFI gitu kan. Nah dari situlah mengapa kita perlu login dulu di Intel SFI. Kita perlu lihat dulu apa yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, apa yang ingin kita lakukan di hari ini gitu ya, sampai nanti akhirnya barulah pada sampai tahapan kita menggunakan ChatGPT. Tema penggunaan ChatGPT dalam penulisan literasi seperti itu kurang lebih Bapak Fajar gitu ya. Jadi memang mengapa buka Intel SFI dulu, karena kita mau lihat step by stepnya mengapa bisa sampai ke OpenChatGPT, OpenAI gitu ya. Oke, semoga terjawab Bapak Fajar. Saya
tentang pengembangan profesi. Betul. Pengembangan itu ya. Saya sampai di sertifikat ketiga. Oh, Masya Allah. Oke. Sertifikat ketiga itu saya juga agak kesulitan menjawab karena ada beberapa data yang disampaikan. Saya sempat bertanya kepada Perplexity karena di Intel itu ada pertanyaan terkait apakah benar komputer itu terkena malware kan seperti itu. Saya tanya di Perplexity itu tidak semua komputer terkena. Misalnya di Indonesia hanya yang terdapat itu 26 sampai 65%. Ketika saya jawab di situ seperti yang Perplexity terjadi itu disalahkan. Bagaimana itu? Mohon konfirmasi. Terima kasih. Oke, ini menarik gitu ya. Terus bagaimana antara validasi data yang ada di Indonesia gitu ya terkait dengan complexity, kemudian juga tentang jawaban yang disalahkan oleh Intel gitu ya. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena memang saya kembalikan lagi bahwa Intel berasal dari Amerika dan memang sifatnya adalah internasional. Data yang disampaikan kadang-kadang tidak hanya cukup kita gunakan di Indonesia, tapi secara umum memang komputer itu rentan terkena malware atau terkena virus gitu ya. Kita sebut virus itu adalah malware gitu ya. Nah, ini akan mengacaukan program kita. Terus bagaimana cara melakukan pengamanan? Sebetulnya dari Intel targetnya ketika professional development level 1 modul 3 adalah tentang bagaimana kita mampu mengamankan komputer kita dari serangan-serangan virus tadi. Contohnya dengan apa? Dengan antivirus, kemudian dengan berbagai macam hal-hal lain yang berkaitan dengan keamanan. Tidak mengklik link sembarangan, tidak mengklik iklan sembarangan, dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan data yang disampaikan? Indonesia hanya ada sekitar 20-30% komputer yang terkena malware. Percayalah jumlahnya lebih banyak dari data. Cuma kadang kita tidak sadar kalau itu adalah malware. Jadi jumlahnya memang sebetulnya lebih banyak dari data yang disampaikan Perplexity. Data yang disampaikan Perplexity itu adalah data yang terlaporkan. Aslinya data komputer yang terkena malware di Indonesia itu sangat banyak karena salah satunya sistem keamanan untuk hal seperti itu di Indonesia masih cukup rendah. Makanya kalau kita buka website itu tuh ada link-link iklan berjejer. Ketika kita klik itu link, bisa jadi kita mendownload salah satu aplikasi yang tidak disengaja. Itulah yang akan menyebabkan terjadinya malware di komputer kita. Makanya memang untuk keamanan itu perlu untuk lebih ditingkatkan, dan Intel mengatakan gitu ya, kenapa jawabannya salah adalah karena memang sebetulnya malware itu adalah suatu hal yang rentan terjadi di lingkungan kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak sadar kalau yang kita klik itu adalah malware. Ada di sini yang menggunakan handphone dan sekali handphone itu muncul iklan. Iklan baru buka menu aplikasi, iklan, klik aplikasi, iklan. Itu bisa jadi adalah indikasi terjadinya malware di handphone. Memang untuk keamanan memang masih cukup. Saya sangat berharap banyak gitu ya akan ada peningkatan keamanan terkait dengan teknologi gitu. Karena apa? Karena memang sekarang kurikulum terkait dengan teknologi sudah mulai disahkan. Ladies first ya, Mbak ya. Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya AI saya kira memang banyak membantu. Kalau tadi itu hanya membantu. Jadi kita mengedit, kemudian juga bagaimana supaya penggunaan itu juga secara maksimal. Nah, ini kami pernah sedikit diprotes sebenarnya dengan bagaimana dampak dari sisi yang dari sisi sedikit mungkin bisa dikatakan negatif ketika kemudian apa saja bertanya, termasuk kita soal-soal pun bertanya dengan detail. Kemudian bagaimana dengan plagiasi misalnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian apakah di sini sisinya itu sisi teknologi. Terus kemudian alamnya secara anak-anak kan tidak mau belajar. Apa-apa kan tanya ini gitu ya. Sehingga kemudian gampang. Nah ini ada sisi yang mungkin bisa apakah memang ini tidak pengaruh negatif. Nah, ini jadi ada sisi gelapnya AI, sehingga kecerdasan yang sesungguhnya asli bahwa kalau dulu kan kita suruh mikir, suruh mengaitkan ini ya, sekarang kita menggampangkan dengan adanya AI. Yang kedua mungkin terkait dengan PAI ya, jadi barangkali mungkin konten-konten PAI atau sumber bahan-bahan yang terkait dengan PAI bisa dimasukkan ke ini Mbak, yang terkait dengan Intel, mungkin bisa diperjelas oleh Ibu Guru saya. Langsung nyambung sekalian. Oke, baik, terima kasih, silakan.
Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Nawara dari Kabupaten Bojonegoro. Ini yang ingin saya tanyakan adalah kita di sini belajar tentang Intel SFI ya, yang berarti sudah yang dijelaskan tadi itu adalah bagaimana kita tadi memasukkan materi. Jadi menurut informasi dari Ibu tadi diskusi bahwa di dalam aplikasi tersebut tidak ada yang memang pelajaran PAI secara lebih spesifikasinya lebih lengkap, karena dari yang sebelumnya ada yang memang pelajarannya itu kita memang ada komplit, jadi anak-anak SD itu tinggal langsung ya Bu ya gitu, jadi sudah komplit. Sekarang ketika dilihat di sini itu jadi tidak ada materi-materi yang memang terlalu banyak mengenai PAI khususnya gitu, jadi biar mungkin dari ibunya juga tidak terlalu banyak memasukkan materi terlalu banyak dari waktu tersebut, jadi sehingga anak-anak bisa mengambil materinya lebih gampang dan lebih banyak gitu. Itu ya Bu ya, bagaimana caranya bisa dibantu? Oke, ini menarik gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya gitu ya. Tadi pertama terkait plagiasi gitu ya. Bagaimana mengatasi plagiasi di AI gitu ya. Tentunya pertama kita tidak bisa mengatasi plagiasi di AI. Karena kenapa? Karena memang semua manusia di muka bumi adalah enggak juga sih. Semua manusia yang menggunakan OpenAI gitu ya. OpenAI dalam pengertian ChatGPT, Perplexity gitu ya, atau Generate AI gitu ya. Memang berperan dalam terkait dengan plagiasi ini gitu. Jadi ketika kita menginput sesuatu ke internet, ke sebuah cloud berbasis penyimpanan yang bisa diakses oleh seluruh dunia gitu ya, maka AI pun bisa ikut membaca. Makanya kenapa plagiasi ini menjadi isu yang sangat hangat di dalam AI gitu ya. Karena memang ya tadi AI itu hanya bersifat untuk mencari tahu, kemudian mengenerate, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah data tersebut dan kemudian memberikannya kepada kita. Makanya untuk plagiasi yang bisa kita lakukan adalah dari diri kita sendiri untuk menghindari hal tersebut. Oke, yang kedua adalah tentang Intel SFI. Bagaimana Intel SFI kok nggak ada ini materi tentang PAI gitu ya? Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena memang Intel SFI tergolong baru masuk ke Indonesia. Jadi baru masuk sekitar awal tahun 2025, baru didiskusikan di sekitar tahun 2024. Artinya apa? Memang masih sangat baru. Dan memang sebelumnya Intel SFI ini sudah ada di berbagai macam negara. Ada di sekitar 150 negara lebih gitu ya, yang dimana negara-negara ini bukan berbasis negara Islam, bukan berbasis orang-orang yang penduduknya Muslim maksudnya gitu ya. Nah, karena itulah dibutuhkan kontribusi Bapak dan Ibu semua sekalian di sini untuk menjadi ambasador, untuk meningkatkan gitu ya sebuah data-data di Intel, terutama di Intel SFI yang terkait dengan agama Islam. Jadi saya sangat berharap Bapak dan Ibu semua di sini bisa menjadi kontributor gitu ya, bisa memberikan kontribusi terhadap Intel SFI, terutama terkait dengan pembelajaran yang berbasis Indonesia secara umum gitu ya. Bagaimana tentang kebudayaan Indonesia, karena beberapa memang terkait dengan kebudayaan, kayak misalnya ada di salah satu startup pack itu terkait dengan ekonomi, tentang kesenjangan ekonomi. Data yang diinput adalah data dari USA. Bagaimana kalau kesenjangan ekonomi itu menggunakan data Indonesia, kemudian nanti dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan zakat misalnya. Itu kan akan menjadi sebuah hal yang lebih menarik, menjadi hal yang akan menjadi suatu hal yang baru gitu ya, yang menjadi inovasi. Makanya kenapa ada skills for innovation. Karena saya berharap Bapak dan Ibu semua di sini bisa menjadi seorang inovator gitu ya, mampu berkontribusi terhadap Intel SFI. Makanya kenapa PAI itu masih jalan, pertama karena memang belum lama dibentuk, dan kemudian sudah ada negara-negara dari selain negara-negara dengan penduduk Muslim gitu ya, yang tadi gitu ya, yang tadi memang sudah menggunakan Intel SFI terlebih dahulu. Gitu, makanya untuk pelajari PAI memang masih sangat minim, saya akui sangat minim, bahkan hampir tidak ada gitu ya. Yang ada adalah kita baru bisa melakukan inovasi secara sederhana gitu ya, itu adalah melakukan melakukan kreativitas dalam menginfuse gitu ya, memasukkan pembelajaran agama Islam dengan standar yang ada. Sampai nanti mungkin sampai di level kita bisa melihat standar itu sendiri, kita bisa membuat kurang lebih seperti itu. Oke, lumayan jauh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya Muhammad Nasuha dari SMK 2 Tahun. Ini saya melihat di hari Senin kita mempelajari tentang pengembangan profesional di level 1, 2, dan 3. Ya. Alhamdulillah saya sudah di level 2 di kos 2.3. Ya. Sementara hari ini mempelajari pelajaran starter pack. Teman-teman masih berada di pengembangan profesional, jadi belum nyanda. Berarti starter pack itu belum nyanda. Dan belum paham serta di pengembangan profesional itu sama sekali belum. Bahkan temannya Pak ini levelnya 3. Ya, baru dapat sertifikat 3. Sertifikat saya mendapatkan 15 sertifikat. Di level pengembangan profesional dan itu belum selesai. Nah, hari ini Mak mau melanjutkan ChatGPT. Saya sudah masuk ke hal yang mana role playing ChatGPT. Saya melihat ke teman-teman nggak ada ininya. Jadi apakah role playing ChatGPT sementara yang level 1 belum terselesaikan itu belum bisa menampilkan. Oke. Iya. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi namanya? Nasuha. Bapak Nasuha. Oke, terima kasih untuk Bapak Nasuha gitu ya. Mengapa hari ini saya tidak mengulang kembali tentang professional development? Karena secara bahasa gitu ya, tentunya professional development artinya adalah pengembangan profesional yang dimana ini boleh diakses dan boleh dicoba oleh individu masing-masing di waktu-waktu luangnya gitu ya. Mengapa hari ini saya langsung ngecek ke starter pack gitu ya? Kenapa saya tidak melanjutkan pengembangan profesional? Pertama adalah karena saya tahu waktu kita cukup terbatas, kecuali kita mau mengadakan training selama 1 minggu penuh. Siap? Oke. Pertama adalah karena keterbatasan waktu, tentunya saya harus menggunakan materi secara cepat. Saya harus menanyakan materi secara cepat. Dilengkap bisa nggak? Boleh, bisa Pak, tidak masalah. Jadi kalau untuk professional development, saya kembalikan lagi, professional development boleh dikerjakan kapanpun, dimanapun, di waktu senggang gitu ya. Atau sambil misalnya Bapak mau nonton bola kemudian nunggu iklan gitu ya sebelum masuk ke sesi berikutnya gitu ya. Iklannya kan biasanya cukup lama ya. Makanya itu boleh Pak, sambil Bapak tunggu kayak gitu ya. Atau ibu-ibu sambil menunggu episode sinetron berikutnya gitu ya. Sambil menunggu iklan, oh saya mau mengerjakan pengembangan profesional dulu nih. Silakan. Waktunya boleh diakses kapanpun, dimanapun. Untuk starter pack, kali ini saya menjelaskan secara garis besar gitu ya bagaimana penggunaan starter pack dalam ruang kelas. Makanya kenapa saya langsung ngecek ke starter pack untuk di hari ini. Begitu Pak Tuan. Oke, ada pertanyaan lagi ini saya mau fast forward. Apakah masih boleh untuk ada yang bertanya? Oke, boleh satu lagi lah ya. Oke, terima kasih. Saya Faiza dari Dokter Zaman Pusat Gunung Kerja. Tadi sudah mempelajari starter pack, lalu saya unduh sejarah dan penggunaan demokrasi. Kemudian saya beberapa slide itu ingin mengaitkan dengan PAI. Kemudian saya menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT saya unggah di ChatGPT, lalu saya kaitkan dengan pembelajaran PAI. Setelah itu baru muncul brainstormingnya slide yang harus dikaitkan dengan PAI. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan dari ChatGPT dan starter pack. Namun, yang saya tanyakan, apakah bisa sebagai guru PAI menambahkan materi pada starter pack? Menambahkan materi pada starter pack ini artinya mau membuat starter pack ya? Tentunya boleh dan bisa, sangat bisa. Nah, caranya bagaimana? Ini hari ini adalah training the trainer gitu ya. Sehingga ketika sudah melakukan training the trainer, silakan setelah ini boleh mengakses di bagian ambassador. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke link, boleh dikonekkan kembali ke link. Oke, kalau misalnya kita sudah sampai di linknya, gitu ya, kita sudah masuk. Di sini bisa kita akses di menu pengguna, kemudian ada di komunitas Intel SFI. Jika sudah diklik, oke sebentar masih lagi. Nah di sini adalah apa itu program ambassador. Di sini kalau misalnya diakses, Bapak dan Ibu nanti akan memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi, membuat starter pack terkait gitu ya. Tadi sempat saya singgung juga bahwa bisa membuat starter pack dan bisa dipublikasikan atau mau mendiskusikan dengan berbagai macam guru di seluruh dunia, bisa mendaftar di program ambassador. Benefitnya apa? Nanti bisa dilihat ya untuk detailnya gitu ya. Jadi apakah memiliki kesempatan? Tentunya memiliki kesempatan. Sangat besar kesempatannya.
Benefitnya apa? Benefitnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Kalau misalnya saya tampilkan nanti waktu saya kita sampai jam 8 malam nggak apa-apa ya. Kalau saya tampilkan nanti takutnya kita sedikit lebih lama. Kalau memang nggak apa-apa sampai jam 8 malam, ayo kita lanjutkan. Gitu ya. Oke, untuk benefit nanti boleh coba dilihat. Jadi nanti bisa diklik di sini. Itu nanti akan ada detail-detailnya gitu ya. Kemudian nanti di sini juga, kayaknya saya crash linknya. Nanti di sini nanti akan ditampilkan benefit secara singkat terkait dengan data aset lain. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Menyambung tadi ada beberapa pertanyaan. Saya mengibaratkan ini grade 1 sampai 10. Ada yang masih di grade 1, ada yang 3, ada yang 10 sudah kemarin. Nah itu Bapak Ibu, target kita semua nanti ujungnya menjadi trainer. Jadi target kita semua Bapak Ibu nanti menjadi level trainer. Nah, sebelum menuju ke level trainer, nanti di pertemuan ini sebenarnya targetnya adalah paham dan bisa. Kalau nanti di pertemuan ini belum tercapai atau mencapai paham dan bisa, nanti kita masih akan adakan lagi lewat Zoom seperti webinar. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu semua akhirnya lewat pertemuan offline ini dan nanti ditambah offline, nanti mungkin kita akan evaluasi, ada sore nanti kita akan rapat. Misalkan rata-rata di level 3, nanti kita akan membuat webinar level 3 dan seterusnya. Bapak Ibu yang sudah di level 7 boleh mengikuti webinar untuk mempertegas, meyakinkan yang level 3 sampai 7. Nanti kita akan bikin webinar lagi level 7 sampai 10. Sehingga nanti akhirnya Bapak Ibu sampai 10. Bagaimana nanti kalau ada yang tertinggal? Nanti kan kita masih ada untuk pengawas ya, yang sesi pengawas yang 150. Nanti Bapak Ibu kita ikutkan ke sana lagi. Dan semua webinar nanti akan kita record. Yang hari ini ada recordnya ya. Nanti kita minta linknya untuk kita pasang. Jadi nanti kita akan ada khusus rangkaian yang kemarin itu juga sudah direcord. Hari ini direcord, nanti webinar itu direcord, sehingga Bapak Ibu nanti mengulang memperkaya untuk menjadi trainer yang terbaik akan tercapai. Satu itu, yang kedua, mohon izin kemarin jadwalnya jam 15, tadi saya sudah diskusi dengan Bu Rani. Di Monas itu semakin sore semakin bagus. Nanti kita lihat bagaimana nanti sore, begitu sore sampai malam itu ramai di Monas, dan lampu-lampunya juga akan kita lihat selama ini dari jarak jauh. Nanti bisa kita lihat, sehingga nanti Bapak Ibu daripada waktu jam 15 tadi kita istirahat, nanti kita tambahkan, kan Monas hanya selangkah dari Perhusnas kan Bapak Ibu. Jadi ilmunya tetap dapat, Monasnya juga dapat, dan nanti kembali ke Istiqlal. Jadi yakin Bapak Ibu hari ini targetnya sampai bisa seminar atau webinar online nanti terus jalan sampai akhirnya semua jadi trainer. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu saya izin lanjut gitu ya. Kita mengekskalasi ke langkah selanjutnya. Tadi saya sebagaimana yang saya infokan, hari ini kita akan mempelajari salah satu starter pack, yaitu adalah role playing dengan ChatGPT. Hari ini saya ingin membuat ChatGPT ini menjadi sahabat saya, menjadi asisten bagi saya dalam melakukan brainstorming ide-ide terkait dengan kepenulisan. Pertama adalah sebelumnya saya ingin memberikan nama kepada ChatGPT saya supaya nanti ketika saya panggil di kolom chat manapun dia akan menjawab. Oke, jadi Bapak dan Ibu di sini adik-adik sekalian juga mungkin boleh gitu ya mengikuti tahapan demi tahapannya. Pertama tentunya saya ingin memberikan nama bagi ChatGPT saya. Tentunya saya akan mengenalan dulu dengan ChatGPT saya. Kemudian saya akan melakukan prompting gitu ya, jadi boleh dilihat nanti di promptingnya, di prompt-promptnya. Saya zoom sedikit. Oke, saya izin untuk taruh saya dulu.
Oke, di sini sudah ada updated save memory gitu ya. Di sini adalah memori yang akan disimpan oleh AI kita, oleh ChatGPT kita. Jadi ketika saya membuka sebuah chat baru, saya panggil ya, hai Aksara. Salah. Maka dia akan menyambut saya. Oke? Kemudian ini adalah bagaimana kita melakukan brainstorming. Hari ini saya ingin melakukan brainstorming terkait dengan kepenulisan tentang tentang kisah fiksi sejarah Islam gitu ya, yang berbasis literasi. Oke, kita akan sambil nunggu loading ya. Ini badannya lumayan lama. Oke, dia akan meminta beberapa ide-ide yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita udah punya ide nih, saya mau tentang terkait Islam di Nusantara. Kemudian fokus ceritanya saya inginnya adalah tokoh sejarah yang ada, tapi memang ceritanya berkaitan dengan fiksi. Jadi kalau misalnya kita tahu, kalau ada yang nonton drakor kemarin, drakor apa namanya, Bon Appetit Your Majesty, ada yang nonton? Ada? Oke. Itu kan terkait dengan isekai. Jadi isekai adalah pemindahan manusia ke masa lampau, gitu ya. Jadi dia ternyata mengalami sebuah time travel, gitu ya, penjelajahan waktu ke masa lalu. Kemudian dia bertemu dengan seorang Aisyah, gitu ya. Saya merasa kalau misalnya cerita itu dijadikan sebuah pembelajaran terkait sejarah Islam, kayaknya menarik deh. Karena selama ini kayaknya saya belum menemukan gitu loh. Mungkin ada beberapa gitu, tapi saya belum terlalu menemukan yang terkait dengan hal tersebut gitu. Oke, makanya untuk nomor 1, saya ingin fokus masanya adalah penyebaran Islam di Nusantara. Saya ingin fokus ceritanya adalah tokoh sejarah nyata namun fiktif gitu ya ceritanya. Jadi saya ingin perpaduan keduanya. Oke, ini adalah 4 poin gitu ya. Kemudian saya, ya dia selalu memuji saya ya. Jadi AI itu tidak pernah tidak memuji gitu ya.
Oke, judulnya misalnya dia memberikan judul. Kalau kita mau ganti judulnya, kita tinggal bilang saya nggak suka judul ini, saya mau judulnya adalah judul buatan saya sendiri. Itu silakan. Nah, di sini dia membuat premis utamanya. Premis utamanya pun kalau misalnya kita tidak suka, bisa kita ganti gitu ya. Jadi ada seorang remaja masa kini gitu ya. Kemudian membaca dan menulis menemukan sebuah naskah tua di perpustakaan sebuah pesantren gitu ya. Naskah itu berisi puisi dan catatan misterius dari seorang ulama menyebar Islam di Nusantara abad ke-15. Kemudian tiba-tiba dia mengalami time travel, tapi ini kan terlalu time travelnya ini kayaknya kurang halus gitu ya. Saya ingin time travelnya nanti yang lebih halus. Oke, nanti di sini ada tokoh utamanya. Tokoh utamanya pun kalau mau diganti kepribadiannya silakan. Namanya mau diganti silakan. Ini beberapa mungkin ada yang ini ada tokoh sejarah nyata gitu ya. Kalau untuk tokoh utamanya nanti silakan boleh diganti gitu ya. Kemudian nanti ada konflik utamanya. Dan kemudian nilai literasinya gitu ya. Kemudian nanti akan dibuat alur bab 3 atau sinopsis lengkap 10 bab. Tapi saya nggak mau tentang itu. Saya maunya adalah saya maunya bagaimana kita membuat outline ceritanya dulu. Kita mau minta dia membuat outline cerita secara ringkas. Bebas kekerasan, bebas pelecehan, ini harus clear dari itu. Kalau itu ada, kalau misalkan ini harus sini, makanya ada revisi 20%, habis itu dikembalikan lagi ke penerbit, direvisi kembali lagi penulis. Saya mau tokohnya perempuan misalnya ya, karena dia mengira kayaknya jelek ini laki-laki, jadi nggak apa-apa. Kita ganti dulu gitu ya. Jadi saya kan harus buat bukannya madrasah, hadisnya, BAI. Karena itu ditulis kan kita kadang nggak tahu. Tahap yang nulis kadang ada manipulasi dan lain sebagainya kan. Jadi makanya kan satu itu harus dari radikalisme tangan dengan NKRI. Dia harus jadi musik dari jadi saya orangnya harus nggak mudah menyerahkan agar saya juga tapi alhamdulillah bisa. Kemarin itu saya menilai 15. Oke, saya mau masukkan beberapa penyesuaian. Dia memuji saya lagi ya. Saya tidak minta dipuji, tapi dia memuji saya gitu ya. Oke. Kemudian nanti di sini ada outline ceritanya gitu ya. Di sini dijelaskan genrenya adalah fiksi sejarah Islam, petualangan, fantasi literer, kemudian ada aksi. Kemudian ada gambaran singkatnya itu adalah tentang Nadia gitu ya, macam pesantren yang hobi menulis dan penasaran dengan asal usul keluarganya. Jadi dia ingin mencari tahu nih ceritanya. Kemudian menemukan sebuah naskah tua bertuliskan aksara Melayu di salah satu lokasi pesantren gitu ya. Saat meneliti maknanya, ia tidak sengaja membuka pintu waktu gitu ya. Kemudian karena saya merasa kayaknya saya mau jadi Nadianya deh. Saya ingin POV-nya adalah saya sebagai Nadia. AI ini adalah sebagai karakter lain di luar itu. Supaya saya bisa berdiskusi secara langsung, kira-kira dialog seperti apa yang terkesan real gitu ya. Saya akan mencoba membuat dia menjadi partner saya gitu ya. Karena kita mau brainstorm gitu ya. Misalnya kita memiliki kendala dengan ide, kira-kira Nadionya nanti mau ngomong apa ya gitu ya, ekspresi seperti apa ya. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan role playing gitu ya. Jadi arah kita adalah role playing-nya tadi. Makanya saya akan tuliskan prompt seperti ini. Saya jadi Badri Aini. Saya mau melakukan role playing. Di sini ada role playing naratif penuh dan juga ada role playing interaktif. Saya maunya kombinasi keduanya nih. Dia memberikan naratif gitu ya. Karena saya maunya yang singkat dulu untuk hari ini gitu ya. Saya maunya dia menjadi narator gitu ya, dan juga menjadi seorang karakter lain gitu ya. Kemudian saya juga mau role playing interaktif, di mana saya bereaksi sebagai Nadia dan kemudian dia akan menyesuaikan alur ceritanya. Saya akan coba menuliskan promptnya lagi.
Jadi ini salah satu upaya kita untuk melatih AI, gitu ya, melatih AI untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ada dua konsep metode dalam kita melatih AI supaya sesuai. Pertama adalah menuliskan prompt panjang, atau kita memberikan prompt itu step by step gitu kepada AI-nya. Oke, kalau ini adalah metode untuk memberikan prompt secara step by step, gitu ya. Jadi langkah demi langkah supaya saya ini juga nggak pusing. Oke, kalau gitu saya akan mencoba untuk menjadi Nadia. Oke, dan ini sudah mulai ya. Jadi Aksara di sini, Aksara adalah sebagai asisten saya, sekaligus sekarang dia menjadi karakter di salah satu cerita interaktif yang kita buat, gitu ya. Kemudian dia membuat sebuah rangkaian cerita, itu adalah bab 1, gitu ya. Soal itu hujan turun yang kritik, gitu ya. Kemudian di halaman pesantren angin lembab, bawa alamat tanah basah, di ujung langsung di perpustakaan tua, saya, gitu ya, sesuai kelas akhir pesantren modern tengah menyusuri buku panjang, langit belakang. Kaki itu jarang tersentuh, debu menempel di punggung buku-buku bersama coklat. Sebagian sudah rapuh. Di antara tumpukan itu, maka aku menangkap sesuatu, gitu ya. Nanti ini kalau mau dibuat dalam bentuk narasi cerita, nanti tinggal disesuaikan, gitu ya. Nama yang hampir sama dengan gua. Saat aku menyentuh tinta kemasan di sudut halaman, udah sekitarmu bergetar halus, seolah ada sesuatu yang makin. Oke, di sini dia. Dulu saya punya salah satu buku cerita zaman saya kecil. Jadi itu adalah buku cerita fiksi interaktif yang kalau misalnya dibaca, apakah kamu mau lanjut ke sini? Kalau kamu mau lanjut ini, maka kamu buka halaman sekian, gitu ya. Terus kemudian kalau kamu mau ke sini, itu halaman sekian. Itu menjadi salah satu buku favorit saya dan sampai sekarang saya sangat menyukai buku cerita interaktif. Nah, kemudian saya mau punya tindakan lain. Saya inginnya adalah misalnya adalah
Oke, di sini dia membagikan narasi lagi gitu ya. Narasinya kemudian berwarna, cahaya emas semakin kuat, mantul menuliskan naskah. Gitu. Nah, kemudian ini bisa kita lanjutkan gitu ya. Kita bisa lanjutkan sesuai dengan arahan yang ingin kita lakukan gitu ya, dengan plot yang sangat lengkap dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin aksara ini membuat brainstorming cerita lain? Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita bisa menggunakan aksara ini berkali-kali gitu ya, karena dia sudah tersimpan di dalam memori ChatGPT kita sebagai asisten. Kalau gitu hari ini saya mau membuat brainstorming dari cerita lain, misalnya contohnya gitu ya. Atau kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, saya mengalami mental block gitu ya, saya kebingungan untuk menulis, saya minta aksara ini untuk melontarkan berbagai macam ide. Gitu ya. Jadi saya mau minta aksara, saya mau manggil dia dulu. Ini tadi ya kalau misalnya kita lanjutkan ceritanya. Ini kalau mau dilanjutkan menjadi cerita, ini bisa nanti akan menjadi cerita yang sangat panjang gitu ya. Tentunya ini kalau misalnya kita kehabisan ide gitu ya, maka kita bisa untuk meminta dia untuk brainstorm dengan cerita-cerita yang menarik. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ya apa-apa, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Baik itu gaya kepenulisan gitu ya, atau misalnya saya mau gaya kepenulisannya itu yang puitis gitu ya, itu bisa kita ganti. Misalnya gini, kita mau ganti gitu ya, saya ingin gaya kepenulisannya lebih enjoyable gitu ya, lebih bisa dinikmati oleh remaja misalnya. Nah, ini gaya kepenulisannya berubah. Kalau yang sebelumnya gaya kepenulisannya lebih puitis gitu ya, di sini dia akan mengubah gaya kepenulisannya lebih umum gitu ya, lebih seperti penulisan pada umumnya. Oke, nah kemudian gimana kalau misalnya kita mau buat cerita baru nih, kayaknya cerita ini kurang asik gitu ya. Kita tinggal pindah ke new chat aja, kita pindahkan ke chat baru, kemudian kita minta aksara untuk membuat Oke, kemudian misalnya kita mau bikin cerita yang lebih saintifik gitu ya. Misalnya kita ingin yang berkaitan dengan astronomi. Jadi ini bisa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT agar tidak melanggar etika gitu ya dalam penggunaan OpenAI, maka kita bisa menggunakan mereka adalah sebagai sebatas asistensi gitu ya. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya gaya penulisan itu kita ubah, kemudian kita tinggal copy paste gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan dia sebagai asisten kita dalam membuat sebuah karya. Oke, di sini ada yang sudah mencoba ide selain ini? Ada yang sudah mencoba menulis selain dari yang ada di depan? Ada? Atau yang di depan? Oke, aku mau minta tolong adiknya, boleh mic-nya? Boleh yang tadi ada yang sudah mencoba? Sudah? Oke, boleh? Kita mau lihat ya. Udah coba? Oke, boleh coba boleh coba dijelaskan kira-kira seperti apa yang sudah dibuat? Jadi beberapa cerita yang sudah saya buat sih itu fun banget ya pastinya, karena nanti alurnya juga kita yang buat sendiri dan ilmu baru sih pastinya. Saya jadi lebih tahu lagi bagaimana cara menggunakan AI atau ChatGPT ini. Saya sih udah buat tentang sebenarnya itu udah dari kemarin-kemarin sih Kak. Maksudnya udah pernah coba ya? Iya, untuk belajar informatika biasanya. Kadang-kadang
itu bagian dari standar biasanya sih kayak gitu. Oke, berarti sudah terbiasa ya menggunakan ChatGPT untuk brainstorm gitu, untuk jadi asistensi? Lumayan. Lumayan. Oke. Ada lagi? Saya mau dengerin pendapat adik-adik dulu, boleh ya? Kayaknya seru nih, karena memang generasi apa itu sudah bisa menggunakan teknologi. Bagaimana? Ada lagi? Boleh? Boleh? Siapa? Boleh coba? Belum? Oke. Oh, ada koneksi? Oh, ada. Mau coba sharing? Boleh? Oke. Saya senang. Ya, saya juga sering menggunakan ChatGPT untuk mencari-cari ide tulisan kalau lagi bingung. Oke, terus selama ini kira-kira sudah sampai sejauh mana nih untuk penggunaan ChatGPT-nya? Pernah nggak dialog secara langsung? Oke, kalau gitu karena dialog belum pernah, nanti kita akan coba ya bagaimana ChatGPT ini bisa berdialog secara langsung dengan kita. Oke, berikutnya tadi ada yang di belakang untuk yang senior, nih kakak-kakaknya boleh nggak? Ini mau bertanya atau mau memberikan experience, pengalaman? Oke, pengalaman, boleh nih, terima kasih. Biasanya saya membuat soal literasi numerasi. Nah, itu soal itu saya buat sendiri dengan literasi dan numerasi. Kemudian saya ingin memancing atau membuat ilustrasi begitu, ilustrasi gambar. Kalau saya cari di internet sangat sulit. Akhirnya saya membuat prompt untuk membuat ilustrasi terkait soal itu pada ChatGPT. Hasilnya ada beberapa yang sesuai. Nanti kalau tidak sesuai, kurang sesuai, saya seperti itu. Jadi saya buat prompt lagi yang lebih spesifik. Oke, terima kasih sebelumnya untuk berbagi pengalaman. Memang salah satu kelemahan ChatGPT ini adalah ketika generate image, gitu ya, atau menghasilkan gambar, seringkali gambarnya ini kurang sesuai dengan prompt yang kita inginkan. Jadi untuk misalnya kayak kemarin saya sempat coba untuk bikin ilustrasi tentang mitokondria, gitu ya, terkait dengan DNA, tentang sel, mitokondria terkait dengan sel. Kemudian ternyata dari organel sel itu, gitu ya, saya mau minta diberikan nama di setiap bagian-bagian selnya, mulai dari membran sel, kemudian dan lain sebagainya, gitu ya. Ternyata tingkat akurasinya itu sangat buruk. Jadi ini salah satu kelemahannya ChatGPT. Jadi kalau untuk hal yang sifatnya detail, dia masih gibberish, gitu. Gibberish itu artinya adalah dia menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Makanya kalau kita lihat ChatGPT kemudian di belakang ada tulisan misalnya gitu ya, itu tulisannya itu biasanya acak-acakan tuh. Itu adalah salah satu kelemahan ChatGPT. Makanya kadang saya menyarankan untuk penggunaan visualisasi yang lebih detail. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan Gemini, karena Gemini itu memang sedikit lebih detail untuk generate gambar gitu ya. Akurasinya sangat lumayan gitu ya. Ketika kita berikan sampel, dia langsung bisa membuat serupa dengan itu. Cuma masalahnya adalah ketika menggunakan Gemini, ini beberapa kali mengalami yang namanya butuh refresh berkali-kali. Jadi memang tidak selihai ChatGPT gitu ya. Tapi memang untuk akurasi gambar ketika dia membuat gambar itu memang jauh lebih akurat secara ilustrasi. Makanya kalau untuk membuat gambar, saya lebih menyarankan untuk membuatnya melalui Gemini. Atau sekarang juga sudah ada AI lain gitu ya, kayak misalnya dari Canva sendiri dia sudah membuat Canva AI. Jadi kita tinggal masukin ide kita, kemudian dia akan mengenerate gambar sesuai dengan ide yang ingin kita buat. Itu juga bisa. Jadi memang banyak sekali sekarang AI generatif gitu ya, AI yang dia tugasnya adalah menghasilkan atau memproduksi sesuatu. Nanti tinggal bagaimana kita mengeksplor saja gitu. Itu dari experience-nya. Oke, kali ini kita akan mengajak Aksara untuk berdiskusi untuk tokoh gitu ya. Kalau gitu saya mau misalnya adalah untuk brainstorming. Saya mau Aksara ini untuk melanjutkan kisah yang sebelumnya. Tapi saya mau Aksara itu menjadi salah satu karakter dari tokoh yang sudah saya buat tadi, tokoh yang tadi sudah disarankan gitu ya. Oke, tadi karakter siapa ya? Syekh Malik Al-Fansuri gitu ya. Saya mau Aksara menjadi seorang Syekh Malik Al-Fansuri. Oke, kita panggil lagi Aksaranya. Kalau gitu saya mau buat satu yang baru.
Oke, jadi dia sekarang adalah Syekh Malik Al-Fansuri gitu ya. Makanya sekarang saya mau minta Aksara ini untuk berdiskusi dengan saya. Kita mau tanya apa ya kira-kira? Kita mau tanya terkait dengan bagaimana literasi di Nusantara pada masa itu. Oke, nah tapi di sini masih ada pointing nih, ada pointing ini nih. Nah ini kan salah satu yang mengindikasikan bahwa ini bahasanya kurang natural gitu ya. Makanya kita mau buat, kita mau tambahkan form yaitu adalah oke, nah sekarang dia sudah lebih natural, walaupun belum natural banget. Oke, jadi di sini dia benar-benar menjadi seorang tokoh dari Syekh Malik Al-Fansuri gitu ya, dan saya berdiskusi dengan dia. Jadi kalau misalnya saya juga kalau misalnya mau meminta dia untuk berbicara secara singkat saja boleh gitu ya. Ini tentu saja bisa gitu ya, makanya di sini juga bahasanya lebih ke dialog dengan orang yang lebih senior gitu ya. Nah ini adalah memang bagaimana bahasa yang kita input gitu ya, bahasa atau kalimat-kalimat yang kita input kepada ChatGPT tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana ChatGPT itu respon kita. Makanya ketika kita ingin ChatGPT itu menjadi partner bagi kita untuk berdiskusi, maka kita minta dia adalah sebagai partner diskusi. Kalau kita ingin minta dia sebagai karakter tokoh gitu ya, karakter tokoh, nanti kita bisa jelaskan nih, saya mau kamu jadi seperti ini dengan karakter ABCDE sampai Z gitu ya. Kemudian saya juga ingin ditambahkan detail-detail seperti ini, maka dia akan menyerupai karakter yang kita ingin buat. Jadi kalau misalnya kita kesulitan untuk dalam penulisan, kemudian kita memiliki kesulitan dalam berdiskusi atau kira-kira nih kalau karakter saya ini dia mau respon apa lagi ya ketika kita mau menuliskan dialog gitu misalnya, maka dia akan memberikan rangkaian dialog yang ingin kita gunakan. Kalau misalnya ini kepanjangan, saya maunya dialognya lebih singkat ya, nanti bisa diatur gitu ya, kita tinggal arahkan. Saya maunya jawabannya yang lebih singkat, yang lebih atau yang lebih menohok misalnya, itu boleh gitu. Ya sejauh ini gitu ya, penggunaan ChatGPT adalah salah satunya adalah dengan menjadi asistensi dalam penulisan gitu. Atau kalau misalnya asistensi dalam hal-hal lain gimana, bisa nggak gitu ya? Tentunya bisa. Kayak misalnya kita mau membuat ChatGPT itu sebagai histori baca buku kita. Kita mau bikin asisten baru gitu ya, asisten pembacaan, asisten perpustakaan digital misalnya gitu ya, itu bisa juga lewat ChatGPT. Jadi nanti tinggal kita masukkan buku apa yang kita baca, kapan kita baca dan kapan selesainya, itu nanti ChatGPT akan membuat itu dalam bentuk dokumentasi. Dan itu semua bisa diberikan nama. Jadi kalau kita mau panggil, misalnya saya mau panggil Aksara, kemudian saya mau bikin asisten untuk pencatatan buku saya, misalnya namanya adalah misalnya adalah Luciana gitu ya. Kemudian saya mau panggil Aksara dan Luciana, majulah kamu berdua gitu ya. Kemudian ke halaman chat saya, maka dia bisa datang dua-duanya. Itu salah satu fungsi asistensi dalam ChatGPT. Jadi ChatGPT ini nggak akan lupa gitu ya, siapa dia gitu ya. Kenapa? Karena kita salah satunya fiturnya adalah memberikan nama kepada dia adalah untuk membuat ChatGPT itu selalu ingat dengan materi apa yang kita buat.
Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya diberikan waktu sedikit lagi gitu ya untuk menjawab pertanyaan, mungkin jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Ada? Ada masih penasaran? Boleh, silakan. Saya masih diberikan waktu sedikit lagi sebelum akhirnya saya mengundurkan diri gitu ya. Di salah satu starter pack lain, silakan dieksplor jika ingin menggunakan starter pack lain. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita itu nama starter pack itu ada di mana komunitas, yaitu ambassador ya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan get benefit lah seperti itu. Nah, itu get benefitnya itu sudah dikasih tahu di menu yang apa, di luar dari Intel, kemudian benefitnya itu masuk ke akun kita atau ke akun Intel. Oke, benefit di sini sebetulnya bukan, jadi tergantung ya nanti dari tingkatan ambasador itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang sudah diakui, nanti itu akan diakui secara personal. Jadi itu akan dimiliki secara personal. Jadi kita punya hak cipta atas starter pack yang kita buat. Makanya kalau misalnya kita lihat starter pack gitu ya, misalnya kita lihat di sini. Di sini ada tulisan oleh Reinhard Dio. Nah, jadi nama dari Bapak dan Ibu sekalian akan dimasukkan di sini. Itu menjadi salah satu benefit yang pertama. Nah, selain itu apa? Selain itu adalah nanti akan ada hal-hal lain gitu ya yang akan diberikan sama Intel yang saya juga tidak bisa menyampaikan langsung di sini gitu ya, karena nanti terkait dengan bagaimana seberapa besar kontribusi yang telah diberikan. Tapi secara empiris, Kak Jenang ini sudah merasakan benefit dari itu. Saya juga tertawa sih. Ini agak sulit ya saya menjawabnya. Saya merasakan benefitnya baik secara material maupun non material sebetulnya. Salah satu sisinya adalah saya mendapatkan relasi yang luas gitu ya. Tempat saya untuk tadi gitu saling berdiskusi, saling menyampaikan ide, kemudian untuk menyampaikan gitu. Salah satunya adalah menyampaikan keluh kesah saya terhadap pendidikan di Indonesia. Itu menjadi salah satu benefit yang saya sangat syukuri gitu ya. Karena memang pendidikan di Indonesia ini terutama dalam bidang teknologi itu masih terasa cukup lumayan jauh gitu ya. Apalagi kalau misalnya diakses di desa-desa gitu ya, itu kan memang masih sangat jauh gitu. Makanya salah satu benefit yang saya rasakan adalah saya bisa komplain secara langsung. Kemudian nanti ya memang tidak diberikan solusi secara langsung, tapi saya berharap nanti ke depannya akan ada kerjasama secara real antara Intel dengan Kominfo misalnya untuk menyediakan dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Kak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kayaknya saya harus menutup. Oke, tidak ada. Terima kasih semuanya. Saya rasa ini sudah mulai karena sore ini sudah mulai terbayang-bayang Monas di waktu malam hari dengan lampu-lampunya. Kemudian terbayang untuk sholat maghrib di Istiqlal. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, memberikan kesan dan ingin membuat kita terus belajar dan bereksplorasi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.